didukung oleh belum ya. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny, biasa dipanggil Benny. Di sini ada yang percaya zodiak, ramalan bintang? Nggak ada ya. Saya juga nggak percaya zodiak ya. Saya pernah dikasih tahu kalau zodiak saya itu Capricorn, tapi saya tetap nggak percaya. Soalnya saya pernah baca di majalah kalau Capricorn itu nggak boleh percaya zodiak ya. Ini temanya tentang film Indonesia. Selain nonton film, saya juga hobi nonton sepak bola ya. Biasalah cowok ya. Di sini ada yang suka MU? Ada fansnya MU? Ada ya, pasti ada ya. Keren, soalnya fansnya MU itu paling keren ya. Fans cewek sama fans cowoknya itu kompak ya. Mereka sama-sama suka MU karena gara-gara cowoknya juga suka MU ya. Tapi balik ke film lagi, saya emang hobi nonton film. Hampir semua genre saya suka ya. Tapi ada satu film yang paling saya suka, yaitu film indinya Arul. Jadi waktu itu Arul main film indie sama Sutari ya. Jadi itu saking indinya itu. Jadi saking indinya Arul itu selain jadi pemain dia juga merangkap jadi sutradara, produser sama kameramen ya. Selain film indie tadi, saya juga hobi banget nonton film horor ya. Film horor seluruh Indonesia udah saya tonton, apalagi waktu dulu ya. Saya karena saking seringnya saya nonton film horor ini, jadi ketika ada adegan kaget di film horor ini saya nggak kaget lagi ya. Malah filmnya yang kaget. Dan menurut saya film horor yang paling bikin saya merinding takut itu adalah Dul dan Mbak Yul. Ini saya ngomongin aja merinding nih ya. Jadi itu saking nyereminya Dul dan Mbak Yul, saya setiap habis nonton Dul dan Mbak Yul, saya malamnya pasti nggak bisa tidur kalau nggak merem. Tapi film horor zaman sekarang itu nggak sekeren zaman dulu ya. Walaupun hantu di film horor Indonesia itu emang semuanya nggak keren ya. Karena hantu di Indonesia itu nggak ramah lingkungan ya. Pasti kalau datang pasti harus keluar asap dulu ya. Ini saya curiga jangan-jangan mereka itu kalau datang pakai air gitu ya. Tapi harusnya itu film, kalau saya nggak terlalu suka sama film horor zaman sekarang, tapi nggak usah, jangan gitu-gitu banget itu ya. Di Jepang itu banyak film horor yang bagus dan di situ Mbak Ozawa juga nggak ikut ya mainnya. Walaupun bagus tetap nggak ikut ya. Jadi emang ada gitu film horor Jepang gitu, lagi ada orang masuk ke rumah sepi, filmnya rumahnya kosong, terus tiba-tiba ada bayangan hitam, terus tiba-tiba ada terdengar suara Ozawa gitu ya. Kimochi, hikaite. Itu nggak ada ya itu. Tapi film horor Indonesia ini emang cuman kayak film munafik gitu ya. Kalau mau bikin film panas tuh kayak zaman dulu film panas ya judulnya film panas gitu ya. Akibat pergaulan bebas gitu. Cewek-cewek malam gitu ya. Jangan kayak sekarang jadi kayak dikombain gitu ya. Ada pocong keramas, tali pocong janda. Dan ada juga di tuyul gitu ya. Harusnya ini peran Avi di sini ya. Peran Avi itu semoga ketika ada Avi apresiasi film Indonesia ini film-film kayak gitu tuh dikurangin ya, film yang berkualitas ditambahin gitu. Walaupun kalau di Indonesia tuh sebenarnya emang sifatnya kayak gitu ya. Barang yang jelek itu pasti yang ditonjolin yang aneh-aneh gitu ya, yang gak kita butuhkan. Kayak film horor dikasih adegan panas, atau ada motor yang dikasih MP3 sama speaker gitu ya. Ini kita mau naik motor apa naik odong-odong gitu ya. Motor itu kan kita yang penting cuman irit, terus cepat dan underdealnya lengkap gitu ya. Emang ada kita waktu ada operasi polisi gitu dioperasi.
Pak selamat sore, ada surat-suratnya? Oh ada Pak, ini lengkap gitu. Oke, surat-surat lengkap, lampu nyala, spion ada MP3 sama speakernya Pak. Oh maaf nggak ada Pak. Oh maaf Bapak saya tilang ya gitu. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jangan-jangan nanti lama-lama itu yang penting asal beda gitu ya. Nanti ada motor, knalpotnya bisa dicolokin headset gitu ya. Jadi nanti bisa didengerin sendiri gitu ya suara knalpotnya. Tapi emang film di Indonesia itu sebenarnya banyak, ada beberapa yang berkualitas tapi kurang diapresiasi ya. Kurang diapresiasi. Ini juga kesempatan dari apresiasi film Indonesia buat mendorong masyarakat buat mengapresiasi film-film kayak gitu ya. Soalnya masyarakat juga kurang mengapresiasi film-film berkualitas. Mereka itu cuman kayak terpengaruh film luar gitu ya. Terus artisnya juga aktor pengennya juga go internasional. Kalau go internasional sih TKI juga go internasional ya. Terus aktor-aktor ini juga kalau main film di luar tuh pasti langsung seneng gitu ya. Padahal mereka mainnya cuma 5 menit gitu. Itu pun jadi figuran gitu ya. Ada atau main cuma 3,5 detik gitu ya. Itu main jadi figuran di Iron Man. Padahal itu mainnya cuma dia kaget terus nggak sengaja nginjek tai sapi gitu ya. Itu nggak sengaja nginjek kotoran sapi ya. Tapi itu udah masuk film Hollywood gitu ya. Misal Benny Sumargo gitu. Terus di Twitter langsung banyak yang komentar. Ah Benny Sumargo aktingnya di film Iron Man menginjak tai sapi itu keren banget gitu ya. Terus media ikut-ikutan di headline gitu ya. Acting Benny Sumargo menginjak kotoran sapi telah membuka mata dunia terhadap Indonesia gitu ya. Tapi lebih mending film-film Indonesia daripada kita nonton televisi ya. Jangan kebanyakan nonton televisi apalagi yang ada sinetronnya ya. Soalnya televisi ini lama-lama bukan alat untuk menghibur kita tapi ngetes kesabaran kita ya. Contohnya iklan. Zaman dulu tuh kita ada TV cuma satu, TV nasional, dan itu nggak ada iklan. Akhirnya ada TV swasta dan ada iklan tapi cuma sebentar. Sekarang ada siaran bola, itu di tengah-tengah ada iklan gitu ya. Nanti lama-lama saya takut itu ada iklan, di dalamnya ada iklan gitu ya. Saya Benny, terima kasih.